Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Di sini aku ingin membawakan untuk judulnya saling ungkap kejujuran perasaan, ya. Saling ungkap kejujuran perasaan kapan dan bagaimana. Oke. Kita mulai dari kapan dulu, ya. Kapan dia akan mengungkapkan kejujuran perasaannya kepada kamu? Ada kartu Page of Wands, ada kartu Death, ada kartu Seven of Pentacles, ada kartu Eight of Pentacles, ada kartu The Hangman. Oke, kalau untuk masalah kapan dia akan membicarakan kejujurannya sama kamu, di sini memang tidak bisa secara langsung ya teman-teman. Jadi tidak dalam waktu cepat. Maksimalnya ini sekitar setahun atau maksimal dalam 12 bulan. Bisa 1 tahun kemudian. Minimalnya di sini ada 7 bulan. Antara 7 sampai dengan 13 bulan ke depan ya. Kenapa? Aku jawab, perencanaannya sudah ada, dia akan kasih kabar ke kamu. Namun di sini rencana itu batal dikarenakan ada sesuatu yang dia harus kejar dulu. Kalau kalian tahu Eight of Pentacles berkali-kali aku bilang di sini dia sedang berusaha payah untuk mewujudkan namanya target. Ya, dia punya target dulu nih dalam hal pekerjaan, keuangan dan lain-lain. Sehingga rencana-rencana yang dia sudah buat sama kamu untuk mengungkapkan ini agak tertunda. Kenapa? Karena dibilang untuk tahun ini nggak ada namanya keberuntungan sama sekali. Ya, nggak ada keberuntungan sama sekali, kasihan. Jadi kamu juga mesti bisa memaklumi, kamu harus bisa lebih paham kenapa dia berbuat ini sama kamu. Kamu kalau paksa dia pun nggak ada pergerakan teman-teman ya. Pertama, uangnya nggak cukup. Yang kedua, di sini kebutuhannya banyak. Kalau dia nggak kerja tekun, kalau dia nggak melakukan sesuatu perubahan dari sekarang, mau kapan lagi? Jadi di sini ada skala prioritas. Skala prioritasnya itu memang bukan ke kamu dulu, tetapi bukan berarti kamu diabaikan. Di-keep dulu sambil melihat keadaan, oke? Nah, beberapa di antara mereka mungkin juga di sini tidak bisa untuk bergerak banyak ya. Mungkin kondisi keuangan dan kondisi pekerjaan juga tidak ada kemajuan. Ada, cuman nggak yang terlalu gimana, tapi memang masih sanggup dan mampu, gitu. Aku juga melihatnya di sini. Dia mungkin ada beberapa di sini yang terlanjur untuk investasi jangka panjang yang sebenarnya kalau diambil sekarang itu kayak kurang bagus, makanya dia nunggu dulu di sini. Ya. Karena hasil yang dia mau dapat ternyata tidak memberikan keuntungan sama sekali, bahkan terkesan loss. Sedih juga sih. Cuman kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena di sini kan jalan hidup orang itu beda-beda dan kita di sini ya bisa membantu mendoakan jika memang yang dituju itu kita, maka kamu jangan terlalu banyak marah, terlalu banyak emosi, karena orang ini punya alasan tersendiri yang sebetulnya dia itu sudah banyak kekurangannya ya, kekurangan lebih dari tahun lalu, lebih merosot lagi. Ada kartu Sun di sini. Memang akan ada jalan yang terbuka, namun tidak akan namanya terlalu lancar ya. Karena disusul ada kartu The Tower. Jadi ada keadaan yang stuck di sini. Keadaan yang jelas-jelas bangkrut, jelas-jelas kondisi finansial nggak ada yang bagus, dan di sini melakukan pembatasan. Pembatasannya itu apa? Mau bergerak nggak bisa, mau pindah kerjaan nggak bisa, pindah profesi nggak bisa. Sudah terlanjur berdiri di fondasi yang salah tapi tetap dijalanin.
Sehingga di sini yang ada dia banyak sakit, banyak drain energi, banyak pusing kepala, sehingga mungkin dia tiba-tiba nggak ngabarin kamu, tiba-tiba nggak mau banyak respon. Kenapa? Karena keuangan yang dia cari, hasil yang dia cari di sini tidak nyata. Kalaupun ada hasil di sini, mungkin terjerat dengan utang piutang, terjerat dengan pengeluaran yang memang harus dikeluarkan tiba-tiba, membutuhkan uang yang banyak untuk membayar sesuatu, membantu sesuatu. Ada aja yang minta tolong, bahkan dia butuh bantuan di sini. Gitu. Jadi aku bisa bilang ya, orang ini tidak namanya selingkuh, tidak ada namanya apa, cuman kamu harus mengerti dari sisi dia bahwa keuangan dia mungkin sedang tidak baik-baik aja. Kalau itu masalahnya, berarti akan memporak-porandakan semua rencana. Mungkin kamu udah bilang kita ketemuan ya, kita beda kota nih, ya kan, kita beda kota, kita beda ini, jarak tempuh aja minimal 400.000 misalnya gitu. Siapa yang mau? Kendaraan pun aku lihat dia nggak ada di sini. Kalaupun menuju ke kamu, hampir nggak mungkin karena sangat jauh sekali dan sangat terbatas. Oke? Kasian sebenarnya. Sekarang kita harus tahu apa sebenarnya yang ingin dia ungkap sama kamu. Perasaannya seperti apa. The Emperor. Dan ada kartu Five of Swords. Dia bilang, selama ini pun aku merasakan sakit gitu loh. Sakit untuk tidak bisa ketemu kamu, hanya bisa memandangi kamu dari kejauhan, melihat sosial media kamu, scrolling sosial media kamu sampai bawah. Mungkin kalau kamu punya YouTube channel, mungkin kepoin aku gitu ya, lihat YouTube channel aku doang, tanpa komen, tanpa apa-apa, cuma nambah viewer doang, nggak mau sapa-sapa. Karena di sini dia merasa belum berhasil, belum memenangkan sesuatu, belum tahu mau ngapain. Kalaupun yang ada jadi kayak nambah beban aja buat kamu. Dikiranya dia di sini mau minta tolong kamu, mau apa, walaupun emang dia butuh. Three of Pentacles terkait dengan suatu kebutuhan ya yang dia harus jalani, yaitu dia mungkin minta tolong ya, mau minta tolong sama kamu bahwa kamu di sini harus mengerti dan lebih sabar bahwa kondisiku itu mungkin aku ini terlibat dalam satu situasi yang tidak mudah gitu loh, tidak mudah. Kenapa? Karena aku punya tanggung jawab. Aku di sini mesti kesana kemari dan aku bisa membagi diriku kayak amuba antara kamu dan keluargaku, atau antara kamu dengan hubungan alternatif lain. Sekalipun begitu, keinginan aku untuk datang ke kamu supaya semuanya itu enak, kelihatan sama kamu juga aku itu mampu dan lain-lain. Aku di sini berusaha ya, bahkan aku nggak kerja satu, aku bisa kerja double, aku double shift nih. Ada yang kayak gitu loh, ada yang double shift, ada yang kerja magang ya, untuk mengumpulkan sesuatu di sini untuk usaha bisa ketemu sama kamu. Di sini ada kartu Star. Kartu Star adalah kartu harapan. Orang ini harapannya nggak pernah putus. Kalau misalnya dia bilang suatu saat kita akan ketemu, dia pasti akan mewujudkan itu. Dia akan datang untuk ketemu sama kamu. Aku pengen ngobrol sama kamu semuanya, cerita dari awal. Kita ini gimana? Kira-kira unfinished bisnisnya apa sih? Kita akan buka ya di sini. Apa yang menjadi unfinished business antara kamu sama dia? Oke. Recovery berarti sempat ada perasaan atau komunikasi kamu nggak enak. Di sini ada ingin yang
memulai untuk komunikasi lagi, menghealing lagi, minta maaf. Kita akan cek ya, kenapa ada recovery di sini. Prosperity. Aku melihatnya kalian waktu pacaran dulu, apakah ada kayak penggantian uang? Misalnya setelah kalian pacaran banyak menggunakan materi, kamu ngebantu dia atau dia ngebantu kamu, kayak gitu. Terus mungkin ditarik lagi sama dia, maybe. Atau pengeluaran itu dijadikan hutang, atau ada hutang dia belum lunas sama kamu, kayak gitu. Di sini ada reminiscence, yaitu ada sesuatu hubungan yang aku bilang memori yang tertutup, yang nggak diketahui banyak orang tentang kamu. Dan makin kelamaan ini memorinya itu ngebuat kamu dan dia mungkin berandai-andai. Ada rencana yang kalian sudah pupuk awalnya, namun itu nggak diketahui banyak orang gitu. Ada kartu princess dan ada kartu destruction. Mungkin di sini ada yang bertindak tiba-tiba memutuskan hubungan kalian, sehingga di sini apa yang sudah kalian tata, apa yang sudah kalian janjikan sehidup semati atau nanti akan bersama, itu tiba-tiba tumbang begitu aja. Dan di sini mungkin ada orang yang seumuran atau yang lebih muda, feminin, perempuan, itu yang tiba-tiba datang dan merusak ini semua. Atau tiba-tiba hubungan kalian, jika kalian dalam cinta segitiga, bisa aja kebongkar, ya, membaca teks dari kalian, dan akhirnya ada destruction di sini. Ada yang putus. Apalagi? Oke, happiness, dan kita lihat di sini kenapa ada happiness. Terlalu banyak, kita ambil lagi. Oke, stability. Oke, aku melihat ya, orang ini sebelumnya mungkin tidak bilang terus terang sama kamu bahwa dia sudah menikah atau sudah memiliki hubungan relationship yang serius, minimal tunangan atau maksimalnya menikah dengan seseorang. Makanya hubungannya di sini putus kamu sama dia. Gitu. Lalu kita akan lihat apa kejujuran yang dia bisa sampaikan kembali ke kamu. Menanti sekian lama. Dia datang dari jauh hanya untuk bisa mengatakan bahwa aku nih kangen sama kamu, aku sayang sama kamu. Halangan-halangan semuanya aku coba untuk atasi, aku lewati. Ya, jadi sejauh apapun jaraknya, aku akan mencoba untuk datang, mulai untuk mengerti, memahami, menyayangi. Aku ingin di sini kita ada relation, ada hubungan lagi, seperti itu. Dia mencoba nanti akan mengklirkan semua masalah-masalah yang pernah dia buat ke kamu. Ibaratnya orang ini kayak masih ada tanggungan, masih ada sesuatu yang gak enak. Jadi hidup itu dalam penuh gak bisa tidur, gak tenang, karena memang punya banyak salah kelihatannya. Dan di sini ada dokumen. Oke, aku paham di sini. Bisa jadi ya, beberapa di antara mereka ini akan memilih kamu dan menyelesaikan hubungan yang sudah ada karena terkait dengan dokumen. Kalau dokumen di sini adalah yang menjadi penghalang. Nah, penghalangnya kalau misalnya dia sudah third party, bisa aja dia menemukan tambatan hatinya, dia berani untuk bersikap dan ya berpisah begitu. Karena kalau terkait dengan dokumen berarti harus dengan ikatan resmi. Di sini ada cincin, ada rumah, ada dokumen. Itu terkait dengan perceraian biasanya. Nah, ini dia konflik ya. Karena ada konflik, dia akan datang sama kamu. Dia akan cerita bahwa mungkin keadaan aku tidak baik-baik saja. Mungkin aku kena tumbal, kena balak ya, kena tulah dan lain-lain karena pernah menyakiti kamu, dan memang aku memilih waktu itu, aku dikasih pilihan dan aku memilih
yang salah, dan sekarang ternyata aku nggak kayak dapet apa-apa gitu loh. Di sini bukannya aku makin senang, bukannya aku makin happy, tapi seperti kayak makin tertekan. Ketika nggak ada kamu di sini, hidup aku tuh kayak hancur gitu ya. Kalau aku bilang hancur sih pasti, karena ya gimana orang ini ya mencoba untuk bisa terkomunikasi sama kamu aja, itu dia udah merencanakan lama gitu loh. Pas setelah sama kamu hidupnya bukan lebih baik, bahkan kamu di sini sakit hati pun kamu ngerasain sendiri sebetulnya tanpa dia. Sebenarnya ada beberapa juga di sini yang sudah merasa kayak ngapain sih nih orang kayak datang lagi. Kalau misalnya cuman menyesal ya udah aku maafin, tapi jangan porak-porandakin hidup aku lagi. Ada yang kayak gitu. Tapi sepertinya orang yang dari jauh ini, orang yang kamu kenal, orang yang sebenarnya sudah stabil, ini kayaknya udah kepatok sama kamu dan menyadari bahwa aku nggak akan ngulangin lagi kesalahan-kesalahan aku yang di masa lalu yang pernah membuat kamu tuh tidak nyaman, membuat kamu dalam situasi orang ketiga, padahal itu salah aku, mungkin karena aku nggak ngomong. Harusnya kamu tuh tidak seperti ini perlakuannya, tapi nyadarnya kayak belakangan gitu loh. Ini untuk hubungan yang berat ya, untuk hubungan yang berat. Kendalanya juga banyak. Jadi kalau kalian di sini nganggapnya kayak sebentar lagi kalian akan ini ya, di manifestasi aja. Kenapa? Karena kenyataan lapangannya di sini dia pun sedang berusaha gitu loh. Kalau misalnya dia tidak berusaha, kartunya akhirnya nggak akan datang ke kamu. Tapi aku lihat di sini dari jauh suatu perjalanan yang melewati beberapa rintangan di sini. Dia akan mengupayakan untuk kalian bersatu lagi dan ya menyelesaikan segala sesuatu yang sempat terikat. Memutuskan. Ada dokumen, berarti di sini bisa bercerai. Ya. Ada yang menggugat cerai atau digugat cerai, saya nggak tahu, tapi selesai hubungannya. Kita akan lihat lagi setelah itu apa yang terjadi. Ada kartu unfortunate, identify, ada kartu prince, ada kartu queen, ada kartu prince. Semuanya ya, ini aku lihat semuanya sedang mencoba untuk menghalang-halangi kamu dan dia. Kenapa? Karena di sini ada yang nggak terima, ada saudaranya nggak terima, ada mertua dia yang nggak terima, mungkin akan ada percakapan dan lain-lain, kompromi untuk membuat pasangan kamu kembali lagi di sini. Maka memang yang aku bilang, kalau aku klarifikasi ini, obstacle-nya apa ya ini? Banyak penundaan. Dikala mau menjelaskan ini ya, kalian akan melewati proses-proses yang panjang sekali. Jika memang dia mau serius sama kamu, kalian harus hadapi ini semuanya. Dalam arti kalian harus yakin dengan orang ini. Kalau nggak yakin, mendingan jangan. Karena aku lihat begitu resiko kamu memilih orang ini dan semesta mendekatkan, memberikan kamu orang ini seperti yang kamu mau, maka segala macam ketidakjelasan ya. Dan kalian di sini pasti akan banyak pikiran ya menghadapi situasi obstacle ini. Walaupun ujung-ujungnya nanti akan pisah gitu. Ini afirmasi aja. Jangan dipikir nanti kalau sudah bersama juga hubungannya itu nggak banyak tekanan ya, nggak banyak tekanan. Tapi di sini bertahanlah, aku bilang bertahanlah, berupayalah.
Karena di sini kalau aku lihat kalian akan mendapatkan akhirnya satu hasil itu dari kerja keras, dari upaya kalian mempertahankan cinta ini, itu akan terus diberikan sama semesta gitu. Ya, lika-likunya juga panjang ya, dan pada akhirnya mungkin dia akan ada perpisahan dengan pasangannya gitu ya. Kalau aku klarifikasi di sini, akan ada perpisahan. Tapi kalian harus yakin ya, bahwa keinginan, kekuatan ya, walaupun kalian di sini caranya adalah cara-cara dia diam-diam mungkin, atau dia punya cara-cara teknik tertentu supaya kalian bisa bertemu, tapi aku lihat keinginan kalian dengan orang ini akan terwujudkan. Jadi kalian tuh sama-sama punya keinginan untuk bisa bersama, dan ini granted ya, perwujudannya ada. Nggak perlu sedih sih sebetulnya, karena ini akan jadi satu happy ending yang bagus. Walaupun bagaimana prosesnya ya akan seperti ini gitu. Sekarang kita akan buka lagi untuk beberapa ujangan khusus untuk hubungan kalian. Bahaya ya akan segala sesuatu yang terlalu berambisi, terlalu ingin semuanya gitu loh. Kalian kalau misalnya udah dapat ini itu, misalnya nih hak yang bukan hak kalian, jangan diembat juga gitu loh. Kamu kan udah cukup misalnya dapat orang ini gitu ya, jangan semuanya properti apa segala macem di iniin ya. Kemungkinan ya untuk kedepannya beberapa orang dari kalian yang beruntung mendapatkan pasangan kalian di sini mungkin akan ada keturunan ya, ada keturunan. Di sini kamu akan menerima sebuah keberkatan, hadiah, atau dari semesta itu keuangan kamu dan dia juga akan membaik. Ada kartu wish granted tuh. Aku bilang granted. Semuanya apa yang kalian inginkan di sini akan terkabul. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam fase kebersamaan atau union, harap diketahui dalam waktu 18 bulan atau dalam waktu setahun ya, atau 13 bulan kalian itu bisa keluar dari situasi yang membuat kalian itu terpuruk bersama dia. Akan lepas. Karena dia di sini energinya juga kuat sama kamu. Tuh, kamu sukses dalam mengatasi semua masalah cinta kamu dengan dia. Dan di sini kalian akan menjadi satu pasangan yang benar-benar solid ya, hubungan yang sukses. Karena effortnya juga banyak. Aku tahu lika-liku kalian mungkin di sini kalau aku lihat ada yang tidak disetujui oleh orang tua pasangan, terutama ibu ya. Kalau aku lihat di sini banyak ibu nih di sini yang peran penting. Kemudian bisa juga istri, bisa juga saudara ya, saudara laki-laki, saudara perempuan, semuanya kayaknya. Tapi kamu nggak usah gentar. Kalau kamu sama dia di sini memang sudah tekad dan dia di sini datang ibaratnya kayak kabur ke kamu dan mengurus segalanya, membuat legal sama kamu, maka kamu harus menghadapi semuanya ini. Kalau kamu siap, kalau kamu rela, mereka akan selesai juga gitu ya. Bukan aku mendoakan istri sah di sini berpisah, tapi jalan kartunya begini karena ada separation. Oke.
Jadi aku jangan dipersalahkan. Aku terlalu membela siapa. Karena kondisinya yang energiku tarik ya seperti gini lagi. Aku tuh pengen juga energinya tuh orang lain gitu. Tapi don't judge me, don't ever judge me because aku hanya pembaca kartu gitu. Kalau misalnya memang tidak cocok, maka bisa selesai dengan channel aku dan bisa lihat channel lain gitu. Atau mau personal reading silakan. Karena di sini namanya cinta itu berliku-liku, ya. Kalau aku lihat ada dokumen, ada sesuatu, ya pasti kalau nggak masalah perkawinan, ya masalah apa lagi? Ada rumah tangga, ya nggak? Gitu. Jadi kita make sense aja bahwa memang orang yang kamu pikirkan di sini itu tidak bahagia banget dengan pasangannya. Ya, tidak bahagia banget. Setelah dia mencampakkan kamu dengan siapapun dia akan kembali lagi dalam jangka waktu maksimal 13 bulan dari sekarang. Jadi hampir setahun lebih, dan itu kalian harus sabar. Tahun depan kemungkinan akan datang. 7-13 bulan ke depan, oke? Yes, orang ini adalah soulmate kamu. Banyak pelajaran lika-liku yang bisa kalian tempuh. Dan kalian di sini juga bisa namanya saling mengisi ya. Saling mengisi karena kalian kalau sudah dapat semua, diharapkannya ke depannya kalian bisa menjaga dan merawat hubungan dengan baik. Karena ini udah keinginan kalian berdua loh. Semesta nggak lama lagi, jarak setahun mah nggak lama kali. Ya aja udah mau habis tahun ya kan. Ada P, ada J, ada D, F, Z, K, ada Y, O, V, O, S, Q. Di sini ada Pisces, Sagittarius, Taurus, Aquarius, Cancer, Pisces, dan juga Gemini. Ya, ini hanya energi zodiak aja. Yang paling kenceng kalau misalnya nama panggilan, nama panjang, nama apapun yang terkait di sini, ya berarti memang readingan ini adalah untuk kamu. So, ini adalah akhir pembacaan dari aku untuk malam ini. Semoga kalian suka. Ya, mohon maaf ya kalau bacaan aku memang kayak mirip-mirip karena energi yang kalian berikan ini mirip-mirip semua. Aku berharap kalian bisa memahami dan mengerti. Jika ada salah kata, aku minta maaf. Bye-bye.